Pembelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 1 SD Regina Pacis Bogor, pelajaran 8 dan 9 dengan materi Sekolahku dan Guruku diberikan secara online bersama Ibu Marta Amosa Rudatin Widi Astuti. Apa kabar anak-anak? Sehat selalu ya. Salam jumpa kembali dengan Ibu Marta dalam pembelajaran agama hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita ambil sikap doa yang baik, tutup mata dan ciptakan suasana hening. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami belajar tentang sekolahku dan guruku. Berkatilah kami dalam belajar hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku, pembelajaran agama hari ini kita masuk pada pelajaran 8 dan 9 tentang sekolahku dan guruku. Anak-anak, apakah sekolah itu? Sekolah adalah gedung tempat untuk belajar dan mendapatkan ilmu. Siapakah guru itu? Guru adalah orang yang membantu orang tua mendidik anak-anaknya ketika bersekolah. Untuk apa orang bersekolah? Orang bersekolah supaya jadi orang pintar, supaya mendapatkan ilmu, supaya menjadi anak yang berbudi pekerti. Siapa saja yang berjasa di sekolahku untuk pertumbuhan pribadiku? Yang berjasa di sekolahku untuk pertumbuhan pribadiku antara lain adalah Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, Bapak Satpam, Pegawai Kebersihan atau OB. Lalu bagaimanakah sikap yang baik terhadap para guru? Sikap yang baik terhadap para guru antara lain hormat, menghargai, mendengarkan, sopan, juga ramah. Siapakah yang bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Yang bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah semua warga sekolah. Bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Cara menjaga kebersihan sekolah antara lain membuang sampah pada tempatnya, menyapu lantai sekolah, mengepel lantai sekolah, mengelap jendela, meja dan kursi, membersihkan setiap toilet sekolah, menyemprot setiap ruangan sekolah dengan sanitizer. Siapa sajakah warga sekolah itu? Warga sekolah antara lain adalah para siswa, para guru, kepala sekolah dan tata usaha, pegawai labinet dan perpustakaan, petugas kebersihan atau OB, para satpam, pegawai UKS, juga pegawai kantin. Anak-anak, dalam Injil dikisahkan tentang Yesus sebagai seorang guru dan para rasul sebagai murid-muridnya. Bagaimanakah kisahnya? Beginilah kisahnya. Pada suatu kali, Yesus berdiri di tepi danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai, sedang nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Kemudian Yesus naik ke salah satu perahu, yaitu milik Simon.
dan menyuruh Simon untuk menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Dan menyuruh Simon untuk menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukan, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalannya mereka mulai goyah. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga perahu mereka hampir tenggelam. Dan ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyak ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Anak-anakku, dalam kisah Yesus dan murid-muridnya ini, para murid memanggil Yesus dengan sebutan guru. Mereka senang mendengar ajaran dan nasihat gurunya. Simon sebagai murid mengikuti yang diperintahkan gurunya, dan hasilnya Simon mendapatkan sejumlah besar ikan. Kisah guru dan murid antara Yesus dan Simon ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersikap terhadap para guru kita, yaitu menuruti ajaran baik yang diberikan sang guru, mentaati ajaran baik sang guru, dan mendengarkan dan mengikuti ajaran baik sang guru. Anak-anak, apakah manfaatnya bila kita senantiasa mengikuti, mentaati ajaran-ajaran baik sang guru? Manfaatnya bila kita senantiasa mengikuti, mentaati ajaran baik dari sang guru antara lain adalah hidup kita akan memperoleh keberhasilan. Hidup kita akan memperoleh sukacita, dan hidup kita akan memperoleh kedamaian dan ketentraman. Anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang sekolahku dan guruku. Kita juga telah belajar dari sang guru sejati kita, yaitu Yesus. Baiklah anak-anak, kiranya pembelajaran agama hari ini Ibu cukupkan sekian dulu ya. Sebagai tugasmu di pembelajaran agama pada pelajaran 8 dan 9 ini, Ibu meminta kalian untuk menyalin dan mengerjakan soal dari lembar tugas agama berikut ini.
Inilah lembar tugas agama pelajaran 8 dan 9. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, tuliskan 3 yang termasuk warga sekolah. Pertanyaan kedua, tuliskan 3 manfaat dari mentaati dan mengikuti ajaran-ajaran baik sang guru. Pertanyaan ketiga, tuliskan 3 sikap yang baik yang seharusnya kulakukan terhadap guruku. Oh ya anak-anakku, untuk PR agama, tonton kembali video pembelajaran ini secara berulang-ulang ya. Sebab dengan menonton berulang-ulang, sama halnya kalian belajar kembali. Oke anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran agama hari ini, kita tutup dengan doa dulu ya. Mari kita siapkan hati kita tutup mata, dan kita ciptakan suasana hening. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh belajar tentang sekolah dan guruku. Berkatilah kami supaya dapat meneladani sikap Simon yang senantiasa taat dan percaya kepada Sang Guru sejatinya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku yang Bu Marta sayangi, pelajaran agama hari ini telah usai. Sampai jumpa di pembelajaran agama berikutnya ya. Salam sehat selalu anak-anakku. Tuhan memberkatimu. Dadah.